Halo sahabat botak, jumpa lagi dengan saya Mr. Botak di channel Botakpedia. Di sini Mr. Botak akan membahas tentang dunia perikanan. Seperti biasa, Mr. Botak di sini akan memberikan solusi bagi sahabat botak yang budgetnya kurang. Karena kebiasaan dalam dunia perikanan, kos termahal ada di pakan. Di sini Mr. Botak akan membahas tentang pakan alternatif dari ikan nila. Oke, sahabat botak, seperti yang pernah saya sampaikan tadi, mengingat budget yang begitu besar, kos yang begitu besar dari pakan ikan nila jenis pelet, maka di sini Mr. Botak akan membagi tips, berbagi pengalaman mengenai pakan alternatif yang Mr. Botak telah jalankan selama ini. Di lokasi Mr. Botak sendiri, musimnya kan sekarang ini musim pancaroba. Untuk pakan pelet ikan nila itu nafsu makannya agak berkurang karena cuaca tidak menentu. Jadi Mr. Botak memilih pakan alternatif. Di sini Mr. Botak banyak jenis pakan alternatif yang biasa Mr. Botak pakai. Contohnya dari tumbuhan air sejenis azolla, terus daun pepaya, daun singkong, nasi bekas, dedak, ya berbanyak jenis lah, berbagai jenis yang Mr. Botak pakai. Tapi di sini Mr. Botak fokus dulu pada tanaman air sejenis azolla. Karena protein yang dikandung oleh azolla itu melebihi protein yang ada di pakan ikan jenis pelet. Protein yang ada di azolla itu 44%. Tapi azolla itu banyak jenis, ada yang jenis mutiara, ada yang jenis super ezel namanya. Di sini Mr. Botak menggunakan azolla yang agak besar, yang biasa dipakai oleh di pakan nila, tapi bisa juga dipakai untuk pakan-pakan ikan lain seperti lele. Karena kita fokus di nila, maka kita pakai azolla ini untuk memberi pakan ikan nila. Sahabat botak, yang namanya pakan alternatif itu tidak mesti full pakan alternatif. Yang namanya alternatif, kita pasti menggunakan pelet, tapi untuk mengurangi kos di pelet, maka kita menggunakan alternatif. Jadi kalau kita memberi pakan alternatif pada ikan nila, biasanya sebelum memberikan pelet, seumpama kita memberi pakan pada pelet itu kalau pagi hari pada pukul 9, berikanlah pakan alternatif itu di bawah jam 9. Kemudian nanti kalau setelah kita memberikan pakan azolla, tunggu azollanya selesai dimakan oleh nila, baru kita berikan pakan utama yaitu pelet. Dan untuk pemberian di sore hari, berikan setelah pemberian pakan pelet. Biasanya kalau kita memberikan pakan pelet pada pukul 5 sore, maka berikanlah pakan alternatif jenis azolla itu pada pukul 6 sore atau sebelum maghrib. Kalau bisa sebanyak mungkin, karena nanti di waktu malam hari ikan itu akan mencari pakan alternatif untuk mengisi kebutuhan nutrisi di malam hari. Karena kalau di malam hari biasanya oksigen di dalam air itu akan berkurang, maka lebih bagus alternatif diperbanyak di malam hari dan pelet dikurangi di sore hari.
Biasanya kalau umpamanya kita memberi pakan 10 kilo per hari, usahakan karena di pagi hari kita memberi 5 kilo, biasanya di sore hari 5 kilo, maka kurangi di sore. Berikan di sore itu maksimal 2,5 kilo, kemudian perbanyak beri pakan alternatif. Karena di sini fungsi pakan alternatif adalah mengurangi kos di pakan. Makanya kalau biasanya kita beri pakan 10 kilo, biasanya setelah dibeli pakan alternatif kita akan menghabiskan pelet antara 6 sampai 7 kilo. Berarti kita berhemat 3 kilo per hari. Nah, demikian Mr. Botak. Jadi untuk tips pembelian pakan alternatif di ikan nila menggunakan tanaman air atau tumbuhan air sejenis azolla. Kalau untuk daun talas atau daun pepaya bisa diberikan langsung blak, lepas langsung, tidak usah diatur, lepas sekalian di dalam kolam. Terserah kapan ikan mau makan, itu bisa. Kalau untuk azolla, atur, karena protein yang terkandung dalam azolla cukup besar. Atur biar ikan tetap bernafsu makan. Kalau untuk nasi bekas, dedak, ya itu bisa diberikan kapan saja, karena itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perut di ikan nila, karena protein yang ada di dalam dedak, di dalam nasi itu kurang, karena di nasi itu ada karbohidrat, maka kapan saja bisa diberikan. Kalau untuk di azolla lebih baik diatur seperti yang telah Mr. Botak sampaikan tadi. Demikian yang Mr. Botak bisa sharing, bisa bagi di video kali ini. Untuk sharing video selanjutnya, di kesempatan lain Mr. Botak akan membahas mengenai penebaran bibit atau pemilihan bibit yang berkualitas. Nanti kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video paling terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.